Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dilanjutkan penjelasan tentang kunci jawaban kuis yang kedua Fisika Dasar 1, yaitu bidang listrik semester Gasal tahun akademik 2024-2025. Di dalam video yang pertama telah dijelaskan tentang gambaran soal secara umum, kemudian penjelasan penyelesaian soal nomor 1, kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian soal nomor 2. Pada video yang kedua ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Kita akan awali dari soal nomor 3, yaitu soalnya sebagai berikut, para pemirsa. Topik soal ini terkait dengan rangkaian listrik untuk rangkaian satu loop. Pada gambar di samping berikut ini atau di bawah ini, tentukan arus dan daya pada hambatan 6 ohm dan 2 ohm. Selanjutnya, jika titik C ditanahkan atau ground, hitunglah potensial titik A melalui dua jalan yang berbeda. Bandingkan kedua hasil tersebut, samakah nilai yang Anda peroleh. Nah, ini adalah gambar rangkaiannya. Kemudian kita lihat pada rangkaian ini ada 4 buah hambatan, kemudian ada 3 baterai, ada baterai 8 volt, 9 volt, dan 12 volt. Nah, kalau kita lihat dari polaritas baterai, kesimpulannya baterai 8 volt dan 9 volt ini memberikan arus yang sama, yaitu searah jarum jam, nilainya lebih besar daripada 12 volt yang sendirian. Oleh karena itu, kesimpulannya arus searah dengan arah jarum jam. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, para pemirsa, kita menggunakan persamaan hukum Kirchhoff yang kedua tentang arus loop, bahwa jumlah arus kali hambatan ditambah dengan jumlah semua KKL yang ada harus sama dengan 0. Nah, dari kesimpulan arus searah jarum jam, kita akan hitung loopnya dari titik A, kemudian ke titik B, ke C, ke D, kembali ke A. Nah, dari A menuju ke B, kita ketemu dengan 12 volt baterai, kutub positif dulu, jadi nilainya plus. Kemudian ketemu 6 ohm plus 6I, ketemu baterai kutub negatif min 8. Kemudian ke bawah ketemu hambatan 2 ohm plus 2I. Kemudian ke kiri ketemu dengan baterai 9 volt kutub negatif minus 9. Kemudian ketemu hambatan 7 ohm, berarti plus 7I. Kemudian dari D naik ke atas ketemu 5 ohm sampai di TA berarti plus 5I. Nah, satu loop dari A, B, C, D kembali ke A, maka jumlahnya harus sama dengan 0, sesuai dengan hukum Kirchhoff yang kedua. Dari persamaan ini akan diperoleh nilai E-nya sebesar 0,25 ampere. Nah, kemudian daya hambatan pada hambatan 6 ohm dan 2 ohm kita menggunakan persamaan P sama dengan I kuadrat kali R. I-nya sudah dihitung 0,25 ampere kali R-nya dikuadratkan. I-nya berarti ketemu 0,375 watt. Sedangkan untuk yang 2 ohm I kuadrat R, I-nya 0,25 kuadrat kali R-nya 2, ketemunya 0,125 watt. Nah, kemudian pertanyaan C adalah kita akan menghitung potensial titik. Kita lihat dari rangkaian kita ini dalam soal titik C digroundkan. Artinya kalau titik yang digroundkan itu potensialnya menjadi 0. Berarti VC-nya sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah potensial titik A melalui dua jalan. Jalan yang pertama adalah dari titik A menuju ke ground. Berarti titik A ke B terus ke titik C. Sedangkan jalan yang kedua adalah dari ground menuju ke titik yang kita hitung, yaitu titik A. Berarti jalan 2 dari C ke D terus ke A. Kita lihat para pemirsa untuk jalan 1. Dari A menuju ke C maka dituliskannya adalah VA min VC. Ketemu baterai 12 volt plus 12, kemudian hambatan 6 ohm plus 6 kali I, I-nya 0,25 ampere sudah dihitung. Kemudian ke bawah ketemu baterai kutub negatif minus 8, ketemu 2 ohm berarti plus 2 kali I-nya 0,25. Nah, dari persamaan ini kita peroleh 6 volt. Nah, yang digroundkan adalah titik C, berarti VC-nya sama dengan 0, berarti kesimpulannya VA-nya sama dengan 6 volt.
Nah, kemudian jalan yang kedua itu dari C ground menuju ke titik yang ditanya A. Menuliskannya adalah VC min VA. Ke kiri ketemu baterai kutub negatif min 9 volt. Kemudian ketemu hambatan 7 ohm berarti plus 7, I-nya 0,25. Naik ke atas ketemu 5 ohm berarti 5 kali 0,25. Kalau kita hitung ketemunya minus 6 volt. Nah, dari VC min VA yang digroundkan adalah VC, berarti VC-nya yang 0, maka nilai VA-nya sama dengan 6 volt. Jadi kesimpulannya para pemirsa, nilai potensial titik itu hasilnya sama melalui dua jalan yang berbeda. Demikian para pemirsa penjelasan soal nomor 3. Kita akan lanjut ke soal nomor 4, topiknya tentang rangkaian listrik, yaitu rangkaian hambatan. Pada rangkaian seperti gambar berikut ini, gambar di bawah, hitunglah yang pertama hambatan ekivalen dari susunan hambatan, kemudian B yang kedua arus yang melewati pada masing-masing hambatan, kemudian C adalah disipasi daya atau daya listrik pada masing-masing hambatan. Kita lihat rangkaian listriknya para pemirsa. Jadi ini hambatan R1, R2, R3 diparalelkan, kemudian diserikan dengan R4 dihubungkan dengan sumber tegangan DC sebesar 24 volt. Nah, arus yang keluar dari baterai kemudian dari sini akan bercabang menjadi 3, I1 yang lewat R1, I2 yang lewat R2, I3 yang lewat R3. Nah, penyelesaian yang pertama, kita akan menghitung nilai hambatan ekivalen dari keempat hambatan. R1, R2, R3 disusun secara paralel, berarti hambatan ekivalennya adalah seperjumlah. Seper R1 plus seper R2 plus seper R3. R1-nya 20 ohm, R2-nya 30 ohm, R3-nya 60 ohm. Kalau kita hitung ketemunya adalah 6 per 60. Itu sama dengan seper R123. Jadi R123-nya itu sama dengan 60 per 6, 10 ohm. Nah, kemudian kalau ini sudah dihitung menjadi satu hambatan ekivalen R123, maka diserikan dengan R yang keempat, maka R totalnya dijumlahkan R4 plus R123, yaitu 10 ohm plus 10 ohm yang sudah dihitung 3 paralel, ketemunya 20 ohm. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah arus pada masing-masing hambatan. Arus pada R1, arus pada R2, arus pada R3. Nah, untuk menghitung ini, kita akan hitung dulu arus utama, yaitu arus yang keluar dari sumber tegangan yang lewat pada R4, yaitu sebesar I sama dengan V per R total. R totalnya sama dengan 20 ohm, maka arus I utamanya sama dengan 24 volt sumber per 20, 1,2 ampere. Nah, kemudian V4-nya itu bisa dihitung dulu. VR4 itu sama dengan I kali R4. Jadi arusnya 1,2 ampere dikalikan R4-nya sama dengan 10 ohm. Jadi ketemunya 12 volt. Nah, jadi kalau VR4 12 volt sementara E totalnya adalah 24 volt, maka VR1 bisa dihitung. Itu sama dengan 24 dikurangi 12, jadi 12 volt. Nah, dari sini akan bisa dihitung arus yang lewat pada R1, yaitu menggunakan segitiga hukum Ohm persamaannya, maka I1 sama dengan VR1 per R1, ketemunya 0,6 ampere. I2 sama dengan VR2 per R2, sama dengan 0,4 ampere. I3 sama dengan VR3 per R3, sama dengan 0,2 ampere. Nah, ini adalah arus pada masing-masing hambatan. Sedangkan daya pada masing-masing hambatan kita menggunakan persamaan P sama dengan I kuadrat R. I-nya sama dengan 0,6 untuk R1 dikalikan R1 20 ohm ketemu 7,2 watt. Untuk R2 kita hitung dengan I 2 kuadrat kali R2 ketemunya 2,7 watt. Kemudian PR3 sama dengan I3 kuadrat kali R3, ketemunya 2,4 watt. Kemudian daya pada R4 sama dengan I kuadrat kali R4, I-nya I utama, sama dengan 1,2 kuadrat kali 10 ohm, sama dengan 14,4 watt. Nah, ini adalah daya pada masing-masing hambatan. Demikian penjelasan soal nomor 4, para pemirsa. Kita akan lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5.
Soal nomor 5 ini itu terkait dengan rangkaian listrik, yaitu untuk rangkaian lampu. Pada gambar berikut, 3 buah lampu masing-masing memiliki spesifikasi sebagai berikut. L1 sama dengan 50 watt 100 watt, L2-nya 25 watt 50 watt, dan L3 adalah 100 watt 100 watt. Jika pada titik A dan B dari rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 100 watt, urutkanlah nyala ketiga lampu tersebut dari yang paling redup ke yang paling terang. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ada nggak lampu yang putus? Nah, ini adalah rangkaian lampunya, 2 lampu diserikan, kemudian diparalelkan dengan lampu yang ketiga, dihubungkan dengan sumber tegangan DC sebesar 100 watt. Nah, penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, kita akan lihat dulu nilai hambatan dari masing-masing lampu menggunakan persamaan R sama dengan V kuadrat per P. Jadi R1 sama dengan V1 kuadrat per P1. Kalau kita hitung dari spesifikasi lampu pertama diperoleh 200 ohm. Kemudian hambatan lampu 2 sama dengan V2 kuadrat per P2. V2-nya 50 kuadrat per 25, ketemunya 100 ohm. Kemudian lampu 3, V3 kuadrat per P3, jadi 100 kuadrat per 100 dari spesifikasi lampu, ketemu 100 ohm. Jadi rangkaian lampu sudah berubah menjadi rangkaian hambatan. Nah, kalau kita lihat dari rangkaiannya ini, maka L1 dengan L2 diserikan dulu, kemudian baru diparalelkan dengan lampu yang ketiga, maka nilai dari hambatan masing-masing sudah kita hitung, maka arus pada susunan lampu itu bisa dihitung. Untuk lampu 1 itu sama dengan lampu 2 karena seri, itu sama dengan V per R12. V-nya adalah V sumber sebesar 100 watt, kemudian R12-nya adalah jumlah seri dari 2 hambatan. Yang dihitung R1 plus R2 ketemu 300 ohm. Jadi ketemunya sepertiga ampere. Itu arus yang lewat pada lampu 1 dan 2. Kemudian yang lewat pada lampu 3 itu I3-nya sama dengan V per R3. V-nya sama dengan 100 watt. Kemudian R3-nya sama dengan 100 ohm, jadi ketemunya 1 ampere. Nah, sehingga dari hasil ini daya masing-masing lampu bisa dihitung menggunakan persamaan P sama dengan I kuadrat kali R. Jadi lampu 1 sama dengan IL1 kuadrat kali R1. Kalau kita hitung, I-nya sepertiga, kemudian R-nya 200 ohm, ketemu 22,2 watt. Kemudian lampu 2-nya IL2 kuadrat kali R2, sepertiga kuadrat kali 100, ketemunya 11,1 watt. Kemudian untuk lampu 3, I3 maksudnya ini ya, kuadrat kali R3. Jadi I-nya 1 ampere kali 100 watt, ketemunya 100 watt. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil daya masing-masing lampu, lampu 3 terbesar 100 watt, kemudian lampu 1 22,2 watt, terkecil 11,1 watt lampu 2. Nah, jadi urutan nyala lampu dari yang paling redup ke yang paling terang adalah L2, kemudian L1, baru L3. Nah, kalau kita lihat dari daya yang baru, kemudian kita bandingkan dengan spesifikasi lampu sebelumnya, maka kelihatan bahwa daya lampu yang baru itu semuanya lebih rendah dari spesifikasi aslinya. Jadi kesimpulannya bahwa karena daya lampu yang baru tidak ada yang melebihi daya lampu sebelumnya, maka tidak ada lampu yang putus. Nah, demikian penjelasan soal nomor 5. Demikian para pemirsa, jadi penjelasan kuis jawaban yang kedua Fisika Dasar 1 terkait dengan listrik untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan video selanjutnya. Terima kasih.